Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggi Kakusmawati dengan NIM 240210102063. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka yang ada di Indonesia ini. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, pendidikan Indonesia sedang mengalami perubahan besar melalui kurikulum merdeka. Namun, apakah penerapannya benar-benar sudah efektif di sekolah, ataukah masih banyak tantangan yang harus dihadapinya? Kita bahas dulu mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu terus berkembang agar mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri, perubahan kurikulum bukanlah hal yang baru. Sejak dahulu, kurikulum pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu kurikulum terbaru yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini diperkenalkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, serta berpusat pada siswa. Melalui kurikulum ini, siswa diharapkan untuk hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas, mampu berpikir kritis, serta keterampilan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di kehidupan nyata. Namun, dalam pelaksanaannya, kurikulum merdeka tentu menimbulkan berbagai pandangan dan opini di masyarakat, khususnya di kalangan guru, siswa, serta praktisi pendidikan. Ada yang menilai bahwa kurikulum ini merupakan langkah maju bagi pendidikan Indonesia. Akan tetapi, ada juga yang menilai bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan yang lebih luas kepada guru serta sekolah dalam mengembangkan proses pembelajaran. Dalam kurikulum ini, guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, akan tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan sesuai dengan minat serta potensi yang ada pada mereka. Salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang lebih sederhana serta juga mendalam. Materi yang diajarkan difokuskan pada konsep-konsep esensial sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik, bukan sekedar menghafal saja. Selain itu, kurikulum merdeka ini juga memperkenalkan kegiatan yang dikenalkan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering juga disebut sebagai P5. Melalui kegiatan proyek ini, siswa diajak untuk belajar melalui pengalaman nyata, serta bekerja dalam kelompok, memecahkan suatu masalah sosial di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan sikap gotong royong, kreativitas, dan juga rasa tanggung jawab. Dengan pendekatan ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna serta relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Jika dilihat dari konsepnya, kurikulum merdeka memiliki banyak kelebihan. Salah satu kelebihan utamanya adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan minat serta bakat mereka. Dalam sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, siswa dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar, seperti melalui diskusi, proyek, maupun kegiatan eksploratif lainnya. Selain itu, kurikulum merdeka juga mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Guru tidak lagi terpaku pada metode pembelajaran yang monoton, akan tetapi juga menggunakan berbagai pendekatan yang lebih menarik serta juga inovatif. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, komunikasi, serta kreativitas. Keterampilan-keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia kerja, serta juga kehidupan di masa depan. Dengan demikian, secara konsep kurikulum merdeka ini dapat dianggap sebagai upaya yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Namun, meskipun memiliki konsep yang baik, pelaksanaan kurikulum merdeka di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesiapan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang baru. Tidak semua guru memiliki pengalaman atau pelatihan yang cukup dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran yang berpusat pada siswanya sendiri. Akibatnya dalam beberapa kasus, proses pembelajaran masih berlangsung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, perbedaan fasilitas antar sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap tentu lebih mudah menerapkan kegiatan proyek dan juga pembelajaran kreatif. Sebaliknya, jikalau sekolah dengan keterbatasan sarana dan juga prasarana mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut secara optimal. Di samping itu, pemahaman mengenai kurikulum merdeka juga belum sepenuhnya merata. Beberapa sekolah mungkin telah memahami konsep kurikulum ini dengan baik, sementara yang lain masih dalam tahap penyesuaian. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kurikulum merdeka tidak hanya bergantung pada konsep kurikulumnya saja, akan tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia serta dukungan fasilitas pendidikan.
Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka merupakan inovasi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan juga berpusat pada siswanya. Nah, namun agar implementasinya dapat berjalan secara optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, serta juga masyarakat. Pelatihan guru yang berkelanjutan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kurikulum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka ini. Nah, dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan kurikulum Merdeka ini dapat benar-benar menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, relevan, serta juga mampu menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan. Nah, sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk terus mengevaluasi dan juga memperbaiki sistem pendidikan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa. Kurikulum Merdeka mungkin masih banyak memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dengan perbaikan yang berkelanjutan, kurikulum ini berpotensi menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oke, mungkin itu penyampaian materi mengenai kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menonton video saya. Barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.